agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikanmu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau berikan.
kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersama-Mu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersama-Mu Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersama-Mu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersama-Mu Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan
kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkan-Mu, mau selalu melayani-Mu, mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkan-Mu, mau selalu melayani-Mu, mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali kita dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 bersama kami GSKI Exousia Kupang. Mari Bapak Ibu
Segenap jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita, segenap keberadaan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita belajar untuk selalu berusaha berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau menghormati Tuhan dengan sungguh. Mari kita mengangkat pujian ini. Kita bersama-sama mengatakan, Bapa yang Maha Esa, aku mengasihi karena Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya dalam hidupku. Engkau kekuatan kami. Engkau tempat perlindungan bagi kami. Ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan-Mu saat ini. Hadirlah di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Penuhilah kami dengan gairah surgawi Bapa. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami, agar tidak ada lagi yang kami inginkan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Katakan bersama dengan sungguh hati, Bapa yang Maha Esa. Bapa yang Maha Esa, aku mengasihi-Mu, Bapa Elohim Yahweh. Bapa Elohim Yahweh, aku menghormati-Mu, Bapa Tuhan Allahku. Bapa Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji. Bapa Maharajaku, Engkau layak disembah. Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, Kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupanku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mengangkat pujian ini. Katakan, Bapa yang Maha Esa, aku mengasihi-Mu. Bapa Elohim Yahweh, aku menghormati-Mu. Bapa Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji. Bapa Maharajaku, Engkau layak disembah. Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidupku,
kami memuji-Mu, kami muliakan nama-Mu, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kami bersandar kepada-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Engkau kekuatan, Engkau sukacita kami, Engkau penghiburan, Engkau sumber segalanya. Kami hanya memandang-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau kekuatan, Engkau sumber segalanya, Engkau sumber kesembuhan, Engkau sumber pemulihan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Yesus. Engkau sahabat yang sejati, yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Jiwa ini bersuka, jiwa ini bersorak, jiwa ini menantikan Engkau Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau tempat kami bersandar. Haleluya. Kau segalanya, Kau segalanya. Haleluya. Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidupku. Kemuliaan, kehormatanku, Kau segalanya, Kau segalanya. Hanyalah Engkau kehidupanku. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan, Kau segalanya dalam hidupku. Kemuliaan, kehormatanku, Kau segalanya, Kau segalanya. Hanyalah Engkau kehidupanku, hanyalah Engkau kehidupanku, hanyalah Engkau kehidupanku. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan saat ini Tuhan. Hanya Engkau kehidupan kami, hanya Engkau segalanya dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami tidak terlepas dari segala dosa dan kesalahan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau menyucikan kami, Engkau mengampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Segala kemelesetan kami Tuhan, kami akui di hadapan hadirat-Mu saat ini. Layakan kami Bapa untuk
ada di hadirat-Mu saat ini untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Kiranya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Teristimewa kami secara khusus berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang isoman di rumah, bahkan mungkin yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit, bahkan mungkin sedang berjuang di ruang-ruang ICU dengan menggunakan ventilator. Ya Bapa di surga, kami sungguh mengharapkan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu turun atas umat-Mu. Kami berdoa bagi setiap mereka Tuhan yang terbaring lemah karena sakit, baik karena COVID maupun yang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya aliran kuasa kesembuhan boleh mengalir atas setiap umat-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit, yang sedang berjuang di ruang ICU. Kami percaya Tuhan, Tuhan mampu memulihkan dan Tuhan mampu menyembuhkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menerima segalanya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Ajar kami Bapa, untuk kami tidak lupa dalam perjuangan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk terus berjuang menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Joni Kilapong yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapak Pendeta Joni lewat pemberitaan firman-Nya, kami semua yang mendengarkan boleh diubahkan hidupnya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita tetap bersuka cita meskipun keadaan di luar tidak sedang baik-baik saja Bapak Ibu. Tapi biarlah sukacita surgawi boleh meliputi kita semua. Biar hari-hari kita terus kita isi dengan pengenalan akan Tuhan. Hari-hari hidup kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki hidup kita. Karena itu yang Tuhan mau. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama di badai topan dunia. Tuhanlah perlindungan kita satu-satunya. Kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Sekali lagi Bapak Ibu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia.
Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus saja tempat perlindungan bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Ku kan tetap percaya, kasih setia Tuhan tidak akan berlalu dari hidup kita. Mari bersama. Duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion harapanku. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, katakan. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion harapanku. Tetap percaya, kasih setiamu takkan terhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari. Engkau kawal langkahku lewati jurang tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, di dekat hatimu ku lekat sampai rumahmu. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Duniaku makin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion harapanku. Ku kan tetap percaya, kasih setiamu takkan terhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari. Engkau kawal langkahku lewati jurang tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, di dekat hatimu ku lekat sampai rumahmu. Ku kan tetap percaya, kasih setiamu takkan terhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari.
Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku. Mari di hari-hari saat ini kita terus berjuang untuk mengosongkan bejana jiwa kita. Biarlah hidup kita terus diisi oleh pengenalan akan Tuhan. Kita mau terus berubah, berjuang untuk berubah, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Tuhan, aku rela. Penuhi kami ya Bapa di surga dengan gairah surgawi. Ya Bapa, mampukan kami untuk terus mengosongkan bejana jiwa kami. Haleluya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Sekali lagi, Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dengan lembut katakan lagu ini. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku.
Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu, oh, dapat ku memandang wajah-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Joni Kilapong. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih yang untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami masih bisa beribadah dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, bernafas, dan menikmati udara, mengalami kesehatan yang dari Tuhan. Di tengah banyak orang yang sakit dan banyak orang yang mengalami masa kritis karena COVID-19. Tapi kalau hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk beribadah, kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa, hamba mohon, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami semua pada saat ini, Bapa. Bicara kepada kami, menyampaikan, isyaratlah, kami siap untuk mendengar. Dan kami mau duduk, diam, tenang, fokus menghormati kebenaran firman Tuhan, dimanapun kami ada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan melanjutkan serial khotbah pada minggu yang lalu dengan tema makanan iblis. Ini adalah bagian yang kedua dan saya akan melanjutkan untuk pembahasan pada saat ini. Makanan iblis part 2. Ya, mari kita mulai. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8-11, ayat ini sudah kita bacakan juga minggu yang lalu, tapi ayat-ayat ini akan menjadi landasan dan dasar untuk menjadi pengantar dalam pembahasan kita di setiap sesi dari tema khotbah makanan iblis. Ayat 8 bunyinya adalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah
sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang ke-11. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44 ingin menjelaskan tentang siapakah iblis. Profil iblis dijelaskan dalam ayat ini. Dan tentunya dibuka dengan jelas, diterangkan dengan jelas. Siapakah iblis? Dialah bapa pendusta. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Ini penting untuk kita jadikan sebagai dasar untuk kita bisa membangun kehidupan yang dapat terhindar dari cengkeraman iblis. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa ayat ini saya mengangkat dalam sesi pembahasan ini? Karena ayat ini juga akan menjadi ayat pembanding bagaimana Kristus versus iblis menjadi dua pribadi yang sejak dulu sama-sama memiliki tujuan, tetapi konten tujuannya berbeda. Tujuannya sama. Iblis punya tujuan, kehadiran di bumi, Yesus juga punya tujuan. Tetapi kontennya, isi tujuannya berbeda. Goal akhir dari kehadiran masing-masing berbeda. Saya akan jelaskan nanti. Dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pertanyaannya, kapan kalimat ini keluar dari mulut Yesus? Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Bayangkan, sekelas Tuhan Yesus saja, iblis berani mencobai. Artinya, Tuhan Yesus pun menjadi sasaran untuk dimangsa. Ini ayat ini membuktikan. Jadi Tuhan Yesus ketika hadir ke bumi, menjadi sasaran untuk dimangsa oleh iblis. Bukan cuma kita, bukan cuma manusia. Jadi artinya, kalau Tuhan Yesus saja menjadi sasaran iblis ketika Tuhan Yesus hadir ke bumi, sebagai manusia, apalagi kita, bukan siapa-siapa, bukan memiliki kapasitas yang sama dan sekuat dia. Nah, ayat ini menjadi pelajaran penting buat saya dan saudara, untuk bisa meningkatkan kewaspadaan kita, agar kita senantiasa waspada, berjaga-jaga, untuk tidak menjadi korban, mangsa, sasaran, dan target iblis untuk menjadi makanannya. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jelas sekali Bapak Ibu. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Mulai jelas ya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi tujuan Yesus hadir, salah satunya adalah harus menghancurkan, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Bukan iblisnya yang dihancurkan dulu. Perbuatan iblis yang mencengkeram dunia ini. Ya. Jelas ya. Nah, 1 Petrus 2 ayat 1-3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar
telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua manusia menjadi sasaran iblis, tidak terkecuali. Matius pasal 4 ayat 4 menjadi fakta historis dan fakta teologis. Artinya, dalam catatan Matius pasal 4 ayat 4 menjelaskan dengan jelas sekali, terang benderang. Ketika Tuhan Yesus hadir sebagai manusia selesai berpuasa 40 hari, ternyata iblis melihat ada peluang. Iblis melihat ada potensi, ada celah. Maka iblis memberanikan diri untuk menyasar Tuhan Yesus, menjadi korbannya, menjadi mangsanya. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 bilang, iblis berjalan berkeliling sama seperti singa. Dan ayat-ayat yang lain mengkonfirmasi, memang sejak semula, dia menjadi pembunuh manusia. Sejak semula, dia adalah pendosa. Maka iblis hadir di segala tempat, tidak melihat siapa di depannya, sehingga dia bisa melakukan pengecualian. Termasuk Tuhan Yesus loh, menjadi sasaran iblis. Bayangkan tuh, dia bisa melihat, wah, Tuhan Yesus lagi lapar nih, lagi haus nih, karena baru habis doa puasa. Dia melihat ada peluang, ada kesempatan ini. Maka dengar baik-baik, iblis sangat pintar untuk melihat kesempatan, melihat celah. Kapan? Kalau Tuhan Yesus, dia melihat ketika Tuhan Yesus lapar dan haus, wah ini bisa kesempatan nih. Dia menawarkan banyak hal. Dan strategi yang sama dilakukan iblis kepada kita sampai hari ini. Adam dan Hawa, ketika iblis lihat ada peluang, Hawa lihat buah yang dilarang, tiap hari lihat, bangkitlah keinginan, maka iblis masukkan, menyuntikkan hoaxnya. Itu hoax pertama itu di Taman Eden, Bapak Ibu. Iblis menyuntikkan hoaxnya, menyuntikkan benih dustanya, benih tipu muslihatnya, yang menghancurkan kebenaran, yang menggeser kebenaran yang sudah ditanam Allah dalam pikiran dan hati Adam dan Hawa. Wah, ngeri nih iblis ini. Strategi yang sama dia melakukan juga kepada Tuhan Yesus. Dia menyuntikkan benih jahatnya, benih dustanya, benih tipu muslihatnya, benih kepalsuannya. Karena dia tahu ada potensi. Tuhan Yesus lagi lapar nih, Matius pasal 4. Coba Ibu baca. Jelas sekali. Semua manusia menjadi sasaran iblis, tidak terkecuali. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi sasaran juga, sama. Tapi Alkitab melaporkan jelas sekali, iblis tak bisa menaklukkan Tuhan Yesus. Tidak bisa. Dahsyat luar biasa. Ini yang harus kita contoh, Bapak Ibu. Ya, iblis menaklukkan manusia pertama Adam, tapi Adam kedua Tuhan Yesus tidak bisa ditaklukkan. Nah, dari manusia pertama sampai manusia masa kini adalah mangsa iblis. Ini secara historis loh, Alkitab melaporkan. Bukan saya karang-karang. Sejak manusia pertama sampai manusia masa kini, manusia masa lampau, manusia awal mula dunia, sampai masa kini, tetap sasarannya nggak berubah. Manusia. Itu sasaran iblis. Iblis tidak pernah berganti sasaran. Makanya iblis ini kekuatannya difokus. Malu kita sama iblis. Tidak semua manusia bisa fokus melakukan visinya, melakukan misinya, melakukan tanggung jawabnya. Enggak semua. Makanya jarang orang bisa masuk kepada memiliki tingkat atau hasil yang maksimal atas setiap pekerjaannya. Iblis sejak semula fokus pada pekerjaannya satu. Menyasar, menghancurkan, membunuh, membinasakan manusia. Nggak pernah berubah dia. Iblis juga nggak pernah berubah dari sasaran manusia kepada hewan. Nggak pernah. Hewan tidak pernah disasar iblis untuk digoda. Nggak pernah. Tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman tidak pernah menjadi sasaran iblis untuk digoda, untuk dimangsa. Nggak pernah. Apa yang disasar? Manusia. Sejak awal mula, ya, ini harus menjadi perhatian kita. Sejak kejatuhannya, iblis mencari mangsa untuk menjadi makanannya. Saya kasih tanda kutip ya.
Karena 1 Petrus pasal 5 ayat 8 jelas. Dia mencari, berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk dimangsa, ditelannya Bapak Ibu. Korban iblis tidak terkecuali bahwa sejak manusia pertama Adam dan Hawa, manusia di zaman Abraham, manusia di zaman Yusuf, manusia di zaman Nuh, manusia di zaman Musa, manusia di zaman rasul-rasul, banyak yang menjadi korban keganasan iblis. Tidak terkecuali Bapak Ibu, ya. Peringatan bagi kita semua terkait tipu muslihat iblis. Jadi ini peringatan bagi kita terkait tipu muslihat iblis. Perhatikan ini. Dari manusia sekelas Adam, saya tambah kata sekelas karena ada maksud, nanti Anda lihat ya. Dari manusia sekelas Adam yang bergaul tiap hari dengan Allah sampai kepada Yudas yang juga menjadi murid Yesus dan tiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus setiap hari loh. Jatuh juga menjadi korban keganasan iblis. Sekali lagi saya ulangi. Dari manusia sekelas Adam yang bergaul tiap hari dengan Allah sampai kepada Yudas yang menjadi murid Tuhan Yesus, bendaharanya Tuhan Yesus, Rasul Yesus yang pertama, dan tiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus. Jatuh juga menjadi korban keganasan iblis. Ini catatan sejarah, catatan historis yang merupakan fakta kebenaran yang harus menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Sekelas Adam dan Yudas saja yang tiap hari bergaul dengan Tuhan, tetap korban, jatuh juga, dimangsa juga. Apalagi saya dan saudara, bagaimana kita yang tiap hari hanya bergaul dengan media, dengan handphone, nonton lebih banyak drama Korea, nonton lebih banyak film-film Hollywood, lebih banyak bermain game, lebih banyak browsing yang jelas, lebih banyak bermedsos, media sosial saja, lebih banyak bergosip saja, lebih banyak hanya bergosip, memfitnah orang, menceritakan kejelekan orang, lebih banyak hanya ngomong tentang iri hati, lebih banyak hanya melakukan hal-hal, memperkatakan hal yang jahat. Bagaimana mungkin kita bisa luput dari sasaran iblis? Tidak mungkin. Ini harus disikapi dengan benar, secara serius, harus Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita tidak keluar dari cengkeramannya, maka dengar baik, penyiksaan bukan 70 tahun, penyiksaan bukan 100 tahun, penyiksaan bukan 1000 tahun, tapi penyiksaannya kekal. Orang baru sakit COVID aja 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu sudah mengeluh-mengeluh. Orang baru sakit COVID tinggal di rumah sakit di IGD aja 1-2 bulan sudah nggak tahan. Orang di penjara di sini aja baru 6 bulan sudah nggak tahan. Apalagi kalau disiksa dengan api kekal. Harus betul-betul dievaluasi diri kita sekarang, Bapak. Ya. Visi dan mimpi iblis. Yang perlu diingat oleh kita adalah bahwa iblis setiap detik mencari dan berkeras untuk memakan korban. Ayat dasarnya 1 Petrus pasal 5 ayat 8 tadi, ya. Karena visi dan mimpi iblis adalah membangun suatu dunia manusia yang penuh dengan kejahatan. Kalau Tuhan ingin membangun satu kerajaan Allah di mana dipenuhi dengan anak-anak Allah yang karakternya seperti Kristus Yesus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai, yang penuh dengan ketulusan, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang karakternya agung. Maka iblis juga memiliki mimpi dan visi yang sama, membangun satu kerajaan kegelapan yang di dalamnya dipenuhi dengan manusia yang penuh dengan kejahatan. Dan ingat, apakah kita memiliki ciri-ciri sebagai pewaris kerajaan kegelapan? Atau kita memiliki ciri-ciri sebagai pewaris kerajaan surga, sebagai anak-anak Allah?
Iblis punya visi dan mimpi loh. Sejak semula. Dan dia konsisten terus, dia fokus terus. Tidak pernah berubah fokusnya, tidak pernah berubah visi dan mimpinya iblis. Tidak pernah berubah target dan sasarannya, dan dia tidak pernah berganti pekerjaan. Catat itu. Beribuan tahun Bapak Ibu, maka nggak boleh main-main dengan dia. Kita tidak boleh main-main dengan iblis. Nggak boleh. Ya. Tidak boleh menganggap dunia hari ini adalah biasa-biasa saja. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9 sangat jelas. Paulus menyampaikan kepada Timotius, dan itu terjadi terus-menerus, tergenapi sampai hari ini. Bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan menjadi hamba uang. Ada 18 karakter jahat manusia. Ya, ada 18 karakter jahat manusia. Waduh. Dan Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Banyak manusia makin jahat, hatinya makin jahat, pikirannya makin licik, munafik, nggak tulus, makin pelit, makin egois, makin merasa diri benar, keras hati. Dan iblis mengeraskan hati manusia. Iblis mengeraskan hati manusia dengan menciptakan berbagai macam peristiwa. Dengan menawarkan berbagai macam tawaran-tawaran yang membuat hati kita makin melekat dengan dia. Makin terikat dengan iblis. Makanya hati kita menjadi keras. Apakah misi iblis? Inilah misi iblis. Menyesatkan seluruh dunia. Catatan Wahyu pasal 12 ayat 9. Mendatangkan kerugian fisik dan harta. Catatan Ayub pasal 1. Kita bisa temukan di sana. Apakah misi iblis yang berikutnya? Mendakwa siang dan malam kepada kita. Makanya ketika kita berbuat dosa, pasti iblis mendakwa. Tapi Roh Kudus menginsafkan. Beda. Iblis kalau mendakwa, membuat kita menjadi rasa bersalah, tertuduh terus saja, terintimidasi terus. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa kita itu salah. Roh Kudus akan menginsafkan kita, sehingga kita bisa keluar dari intimidasi dan tuduhan-tuduhan rasa bersalah itu. Karena hasil pekerjaan Roh Kudus membuat orang itu sadar bahwa dia manusia berdosa, dia punya kesalahan. Justru itu dia harus datang kepada Tuhan minta ampun, lakukan perbaikan diri. Tapi kalau iblis menuduh, dia mendakwa, dia mengintimidasi dan mengeraskan hati kita. Nah, pertanyaannya, lebih kuat mana di dalam diri Anda? Apakah Anda lebih taat kepada Roh Kudus atau lebih kuat taat kepada iblis? Mengeraskan hati, merasa diri benar, arogan, bertumbuh keangkuhan, sombong, tinggi hati, atau makin rendah hati, makin merasa, wah saya salah, saya berdosa. Coba kita cek yang mana. Misi iblis yang berikutnya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Dari dulu kerjanya hanya membinasakan manusia, karena dialah pembinasa keji. Mimpi iblis yang berikutnya, membutakan pikiran kita, sehingga dia membangun benteng-benteng kesesatan dalam pikiran. Dia bangun benteng-benteng kepalsuan, benteng-benteng kegelapan, benteng-benteng kelicikan, benteng-benteng keangkuhan dan kesombongan manusia. Itulah yang iblis bangun, sehingga pikiran kita menjadi buta akan kebenaran. Pikiran kita menutupi kebenaran. Kita menolak kebenaran. Yang kita terima hanya semua yang berhubungan dengan ketidakbenaran. Bahaya Bapak Ibu. Misi iblis yang berikutnya adalah menyamar sebagai malaikat terang dan menyusupkan roh-rohnya ke roh najis, roh pikiran cabul,
roh iri hati, roh dengki, roh egois, pelit, roh tamak, roh rakus. Wah, semua itu Bapak Ibu. Ngeri sekali Bapak Ibu. Waduh, ngeri, mengerikan, sangat mengerikan. Kita harus tingkatkan kewaspadaan kita Bapak Ibu. Harus. Tidak boleh tidak. Kalau tidak tingkatkan kewaspadaan kita, maka kita akan menjadi korban iblis setiap hari. Dia akan makan kita tiap hari. Dua misi yang bertentangan. Misi iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Sedangkan misinya Tuhan Yesus memberi hidup berkualitas tinggi. Yohanes 10 ayat 10. Jadi dua misi ini yang sering terus berkompetisi. Jadi misinya iblis dan misinya Tuhan Yesus. Sekarang bagi kita, misi siapa yang kita mau dukung? Misi siapa yang kita mau support? Misi siapa yang kita mau kerjakan? Misi siapa yang kita mau selesaikan? Jangan sampai kita ada di daerah ini. Cek posisi hati kita, posisi hidup kita, kondisi hati, pikiran, perasaan kita di mana sekarang? Apakah kita sedang on the track, berada di tracknya iblis? Dipenuhi dengan hal-hal yang jahat? Atau kita ada di tracknya Tuhan? Hidup kita makin memiliki pikiran-pikiran yang berkualitas. Pikiran kita menyerupai pikiran Kristus. Karena kita telah mengenakan pikiran Kristus seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 5-8. Kita harus mengenakan pikiran Kristus. Phroneo. Supaya irama hidup kita, gairah hidup kita, selera jiwa kita mengarah kepada selera jiwanya Kristus. Supaya apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan sama dengan yang dirasakan dan dipikirkan Kristus. Harus sering evaluasi diri, sering introspeksi diri. Dalam bahasa Bapak Eras, sering gelar pengadilan sendiri di hadapan Allah sebelum kita diadili oleh Allah. Cek rapor kita di hadapan Allah seperti apa. Cek keadaan kita di hadapan Allah seperti apa. Kita membangun rapor bayangan tiap hari. Sebelum rapor asli itu digelar, ditunjukkan kepada kita. Ini loh rapormu selama kamu hidup. Jangan sampai ada perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang disampaikan dalam Matius pasal 7 ayat 21-23. Hai kamu pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, karena aku tidak pernah mengenal kamu. Jangan sok-sok kenal. Kita tidak bisa bilang kita mengenal Allah cuma dari mulut. Atau kita karena punya KTP Kristen atau jemaat dari sinode A, B, C, dan D. Nggak penting. Keadaan kita tiap hari seperti apa. Itu menjadi catatan, rapor di atas. Itulah rapor kita tiap hari yang kita lakukan, yang kita pikirkan, kita rasakan, yang kita rencanakan, baik di pikiran, di perasaan, di batin, maupun tindakan dan perkataan sikap kita. Jangan pikir tidak direkam. Semua direkam, disimpan di file kekal Tuhan. Jangan coba-coba pikir hilang nanti. Kalau file, dokumen-dokumen berkas kita di kantor bisa dibakar oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, bisa hilang. Tapi ingat, kita punya rekaman-rekaman perbuatan, pikiran, perkataan, baik di depan manusia maupun tidak di depan manusia, baik yang keluar maupun yang di dalam pikiran dan di dalam hati, semua terekam di dalam file kekal Tuhan. Dan semua akan diminta pertanggungjawaban. Maka jangan main-main, Bapak Ibu. Inilah ayat tadi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita mulai dengan pentingnya memiliki perspektif yang benar tentang iblis dan kejahatan. Mari kita mulai. Perspektif yang benar tentang iblis dan kejahatan. Yang pertama, catat ini. Allah menciptakan semuanya dengan kualitas amat baik. Jadi semua penciptaan Allah dengan kualitas amat baik. Catatan Kejadian pasal 1. Ya. Tuhan tidak menciptakan keburukan dan kejahatan. Tidak ada kejahatan dan keburukan dalam penciptaan. Karena dalam diri Allah, dalam pikiran Allah, di dalam hati Allah, di dalam desain Allah,
di dalam rancangan penciptaan Allah, baik alam semesta maupun manusia dan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, tidak ada kejahatan di dalamnya. Tidak ada keburukan di dalam. Catat itu. Dan ingat, iblis tidak ada dalam desain dan rancangan ciptaan Allah. Tidak ada. Tidak ada. Anda baca di Alkitab. Tetapi menjadi iblis, ini penting sekali nih. Ini perspektif yang benar. Tetapi menjadi iblis adalah pilihan, kehendak, dan keputusan. Malaikat yang memberontak melawan Tuhan. Catat ya. Jadi kalau ditanya, kapan iblis dong? Kapan iblis itu ada? Kenapa bisa menjadi iblis? Ini, dengar baik-baik. Tetapi menjadi iblis adalah pilihan, kehendak, dan keputusan malaikat yang berontak melawan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Iblis itu terjadi oleh pilihan dan kehendak dan keputusan jahat dari malaikat yang memberontak kepada Allah. Catat itu. Ini penting untuk kita pahami, ya. Kalau Anda sudah pahami yang ini, maka Anda akan makin berhati-hati. Anda akan makin gentar di hadapan Allah, ya. Dan seperti yang Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus bukan iblis, tapi Tuhan tengking dia. Hai iblis. Petrus loh, ini bukan iblis. Kenapa disebut iblis sama Tuhan Yesus? Loh, bukannya Petrus murid Tuhan Yesus? Pikirannya yang mulai berubah. Jadi kita setiap hari bisa menjadi iblis. Oh, apakah wujud fisik? No. Pikiran kita bisa menjadi pikiran iblis. Alkitab mencatat. Tuhan bilang sama Petrus, hai iblis. Apa yang iblis? Petrusnya secara fisik atau apa? Pikirannya yang menghalangi Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kalau ada sifat-sifat kita, ada pikiran-pikiran kita yang menghambat kita untuk melakukan kehendak Allah, itulah iblis, pikiran iblis. Dan kita bisa menjadi iblis kalau kita mengikuti kehendak iblis itu. Jadi kapan iblis ada? Ketika malaikat yang adalah ciptaan Tuhan memberontak melawan Allah. Ya. Bisa nggak kita menjadi iblis? Bisa, seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita melakukan pemberontakan kepada Allah, kita memiliki pikiran iblis. Menjadi manusia berhati dan berpikiran iblis. Jadi iblis adalah malaikat Tuhan yang jatuh. Iblis tidak diciptakan, tapi keputusan malaikat yang memberontak, itu yang benar. Ya, karena Tuhan tidak pernah menciptakan iblis sejak awal mula. Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa ada iblis yang diciptakan. Nggak ada. Ya. Nah, siapakah iblis? Iblis adalah malaikat Tuhan yang memilih memberontak kepada Tuhan. Iblis adalah musuh kekal Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan orang yang tidak sepakat dengan kita. Musuh kita bukan orang yang tidak setuju dengan pendapat kita. Musuh kita bukan orang yang menyakiti kita. Musuh kita bukan orang yang berbeda pilihan dengan kita, beda keinginan. Musuh kita bukan orang yang bertikai, yang berantem dengan kita, bukan. Musuh kita sejak dulu sampai kapanpun adalah iblis. Catat itu. Musuh kita bukan orang tua kita yang tidak kasih bagian harta orang tua kepada kita. Musuh kita bukanlah orang tua yang seolah-olah kita melihat tidak adil dalam memperlakukan anak-anaknya. Bukan. Musuh kita bukanlah saudara-saudara kita yang berselisih dengan kita. Bukan. Harus sadar. Musuh kita bukanlah karyawan kita yang mengkhianati kita. Bukan. Musuh kita bukanlah orang yang memutuskan cintanya kepada kita. Bukan. Musuh kita bukanlah orang yang mengkhianati kita, mengecewakan kita. Bukan. Musuh kita dari sejak dulu adalah iblis. Iblis adalah bapa pendusta. Maka kalau Anda suka berdusta, berarti Anda adalah anak iblis. Ya. Jadi kita kalau suka berdusta, suka berbohong, suka tipu-tipu, kita adalah anak iblis. Iblis adalah sumber kejahatan. Ya. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Karena tidak ada kejahatan dalam rancangan penciptaan Allah.
baik untuk alam semesta, tumbuh-tumbuhan hewan, dan juga manusia. Karena dalam diri Allah tidak ada benih kejahatan sedikit pun. Iblis adalah perencana kebinasaan manusia. Makanya ketika dia jatuh, dia menyeret sepertiga malaikat. Ingat, iblis suka menyeret orang, suka mengajak orang untuk sama-sama berpikiran jahat, berbuat jahat, dan membinasakan sesama manusia. Jadi kalau Anda berantem ya sama orang, Anda ajak orang untuk berantem dengan orang yang Anda berantem, Anda iblis juga. Biasa kan kita nih, kalau berantem dengan orang, kita mau juga orang yang kita berantem dengan dia itu ajak orang untuk berantem dengan dia juga. Itu iblis. Itu namanya spirit iblis. Cara-cara iblis. Iblis suka mengajak orang untuk sama-sama binasa, sama-sama berbuat jahat. Sama. Bahaya. Harus kenali. Semua monster-monster, semua benih-benih iblis dalam diri kita. Kalau tidak, habis kita nanti. Ya. Waspadalah. Iblis seperti singa mengaum-ngaum, berjalan keliling mencari korban setiap hari. Ya, apakah yang dicari iblis? Itu pertanyaannya kan. Apa sih yang dicari iblis, Pak? Apa, Pak, kira-kira? Yang dicari iblis adalah kekuasaan dan kehormatan. Jadi orang kalau gila kekuasaan pasti itu iblis. Orang kalau gila hormat pasti iblis. Jelas sekali. Ini yang iblis cari, kekuasaan dan kehormatan. Kekuasaan bukan cuma kursi, Bapak Ibu, bukan cuma jabatan. Kekuasaan dalam hal materi itu kekuasaan juga. Dia ingin menguasai orang dengan materi, sama. Itu kekuasaan itu bukan cuma satu sisi jabatan. Dia menguasai materi itu sama, hartanya, menguasai uangnya, semua benih-benih kekuasaan, menguasai diri, menguasai apapun untuk hal-hal yang dapat memuaskan dirinya. Dia menguasai uang untuk dirinya, menguasai hartanya untuk dirinya. Itu adalah iblis. Sama, ya, dengan kekuasaan jabatan, dengan kekuasaan materi, sama. Itu kan ikatan juga. Jadi sempit sekali kalau kita bicara kekuasaan cuma bicara jabatan. Oh, sempit sekali. Ya. Ada orang memang dia ingin kelihatan kuat, berkuasa karena punya sesuatu. Nah, itu juga sama. Ya. Nggak pede. Tapi kalau dia pegang sesuatu, dia kayaknya punya kekuatan nih. Untuk tampil, untuk bicara, untuk bergaul. Nah, itu bahaya. Apa yang paling disukai iblis? Dosa, kejahatan. Itu makanannya. Maka manusia-manusia yang suka dengan kejahatan, itu akan menjadi makanan iblis. Ya. Siapa yang menjadi target iblis untuk dimangsa? Siapa? Nah, siapa kira-kira? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Kira-kira siapa? Manusia yang hatinya dipenuhi kejahatan. Jadi siapa yang menjadi target iblis untuk dimangsa? Manusia yang hatinya dipenuhi kejahatan. Waduh. Mengerikan, Bapak Ibu. Kita kalau tidak makin gila berjuang untuk menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah, yang berkenan di hadapan Allah, yang suci, yang kudus. Waduh, kita tidak mungkin kuat menghadapi dia. Percayalah. Adam yang tiap hari bergaul aja dengan Tuhan, tumbang, Bapak Ibu. Takluk, Bapak Ibu. Takluk. Maka tidak boleh lengah hari-hari ini. Tidak boleh lengah, Bapak Ibu. Jangan Anda lengah. Jangan Anda terbuai dengan kenikmatan dunia ini. Dengan mungkin situasi karena kerja dari rumah, tidak ada pertanggungjawaban, nggak ada yang kontrol. Wah, hati-hati. Anda tidak boleh terlengah dengan semua berbagai macam tawaran promosi-promosi di mana toko-toko online itu. Aduh, jangan pernah menyuburkan keinginan daging nafsu duniawimu. Jangan. Mengerikan, Bapak Ibu. Mengerikan. Sekelas Yudas yang bergaul dengan Tuhan Yesus setiap hari. Yang diangkat Tuhan Yesus menjadi bendahara. Tumbang, korban. Ditelan sama iblis. Kenapa? Hatinya ada pada uang. Hati-hati. Hati-hati, Bapak Ibu. Tamak, rakus, matre. Orang kalau sudah matre, pasti egois.
itu pasti egois. Dia akan lebih menghargai uang barang daripada manusia. Catat itu. Catat. Cek hati kita masing-masing. Kita ini lebih menghargai Tuhan, lebih menghargai manusia. Itu hukum pertama dan terutama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bukan mengasihi barang. Tapi kalau Anda lebih mengasihi barang, Anda berarti sudah menjadi pribadi yang tamak. Dan itulah ciri-ciri benih iblis. Dan Anda akan menjadi mangsa dan korban daripada iblis. Mengerikan. Ciri-ciri manusia menjadi makanan iblis. Ini janji saya minggu lalu, ya. Ini catatan firman Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan untuk membuang buah dosa. Jadi ada buah dosa, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dari Adam, manusia pertama sampai sekarang. Dan setiap orang memiliki kodrat dosa. Sehingga kita lebih cenderung mudah untuk berbuat dosa. Karena ada potensi dosa di sana. Maka kita lebih mudah untuk berbuat dosa. Ya. Makanya Tuhan Yesus datang menebus dosa kita dan memberikan kebenaran Injil. Ketika orang percaya, diberikan otoritas, diberikan keistimewaan, otoritas, hak untuk menjadi anak Allah. Itulah potensi. Itulah potensi untuk diubahkan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Agar kita diubah dari potensi untuk melakukan dosa, berubah menjadi potensi untuk melakukan kebenaran, melakukan kehendak Allah. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam proses kehidupan, semua peristiwa hidup. Di dalam tuntunan kebenaran sebagai firman yang memandu kita setiap hari. Karena manfaat firman Tuhan adalah mengajar kita. Firman yang bisa mengajar kita, mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita, menyadarkan kita. Firman Tuhan yang bisa menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Dia akan memberitahukan setiap hal-hal yang kecil yang menjadi benih-benih dosa, yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, yang menjadi racun-racun untuk menghancurkan jiwa kita. Firman Tuhan kasih tahu. Dan firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Sangat penting. Dan firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran. Itu sebabnya Paulus bicara Roma 1 ayat 16-17. Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan itu mentransformasi. Jadi kata menyelamatkan itu mentransformasi, mengubahkan kehidupan manusia dari kehidupan manusia yang tunduk pada kodrat dosa, pada kuasa dosa, diubah menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi, sehingga yang disukai, yang dicintai, yang menjadi gairahnya adalah melakukan kehendak Allah, sehingga kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Itu dosa memiliki buah. Kebenaran memiliki buah. Pertanyaan saya adalah, buah yang mana yang kita produksi setiap hari? Buah dosa atau buah kebenaran? Kita jawab, masing-masing kita. Pertanyaan sekali lagi, setiap kita memiliki dua pilihan. Apakah kita memproduksi buah dosa setiap hari atau buah kebenaran setiap hari? Hanya ada dua pilihan. Lebih banyak mana buah dosa yang kita produksi dalam pikiran, dari perkataan, dari perbuatan? Karena buah dosa itu dari pikiran dulu, dari perasaan, dari keinginan, dari perkataan, dan dari perbuatan, tindakan, sikap. Atau buah kebenaran dari pikiran, buah kebenaran dari perasaan, buah kebenaran dari perkataan, buah kebenaran dari perbuatan dan sikap dan tindakan kita. Lebih banyak yang mana? Lebih sering yang mana? Kita bisa menjawab. Ini ayat-ayat ini menyatakan ini buah kejahatan semua, buah dosa semua yang harus dibuang. Itu perintah Alkitab, Bapak Ibu. Ini perintah Alkitab, bukan main-main, Bapak Ibu. Ini perintah Alkitab. Ini dia, buah dosa yang menjadi makanan iblis. Minggu depan saya akan tuntaskan pembahasan ini. Minggu depan, lihat ini semuanya. Mengerikan. Jangan sampai ini ada pada kita. Ini buah dosa yang harus dibuang. Alkitab ulang-ulang buang semua itu. Coba kita cek, mana yang masih ada. Saya masih ada beberapa di sini, Bapak Ibu. Saya harus buang semua. Buang semua agar kita tidak menjadi makanan iblis.
Amin. Mari kita berdoa. Minggu depan kita akan lanjutkan ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, isi hatimu yang Bapa sudah sampaikan. Roh Kudus sudah bantu hamba. Hambamu terbatas, Bapa. Dan kami mau buang semua kejahatan, semua buah dosa yang kami produksi selama ini, Bapak. Kami mau buang semuanya, Bapak, agar kami tidak menjadi makanan iblis setiap hari. Ampuni setiap kejahatan dan dosa kami, Bapak. Ampuni, Bapak. Ampuni, Bapak. Ampuni, Bapak. Kami mau menjadi pribadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapak, yang hanya memiliki keinginan menjadikan kehendak Allah adalah makanan kami dan menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa kami. Terima kasih, Bapak. Berkati semua orang yang telah mengikuti ibadah ini. Berkati manapun mereka berada, Bapak. Berkati, lindungilah mereka, Bapak. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada mereka. Kalau mereka ada yang sakit, mohon sembuhkan. Kalau mereka sakit COVID, mohon sembuhkan, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mohon perlindungan. Dan aku mohon ulurkan tanganmu kepada kami semua dan berkatilah kami. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pemeliharaan perlindungan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi siang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita pulang ke rumah Bapa yang kekal untuk hidup dan memerintah bersama Kristus di kerajaan surga selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan berkati. Kita ketemu nanti hari Rabu pukul 4 sore atau 16.00 WITA dalam Exousia Bible Teaching dengan tema serial pindah alamat. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar